Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Popcorn. Halo Nick, apa kabar? Happy New Year. Kabar baik, J. Happy New Year juga. Lu sendiri gimana Sudah nih kabarnya di tahun baru ini? tahun baru ini pastinya dingin ya, karena di mana-mana di seluruh Indonesia kayaknya tuh hujan, 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 hujan kayak gitu kan. Jadi kayak mau mandi pagi tuh kayak aduh males Aduh, banget kayak gitu loh. Kayak gitu. mandi pagi males gitu kan. Udah Iya, tahu-tahu udah sore aja gitu. makanya kayak tapi tantangan banget sih. Ini kayak cuaca dingin gini, mau nggak mau. Tapi sebenarnya kalau mandi cuaca dingin gitu tuh tambah seger sebenarnya. Cuman ya mau menuju mandinya itu loh yang wow butuh tantangan Mager. gitu. Iya betul. Terus dari Janandi kita juga doain buat teman-teman yang terkena dampak banjir mau di Jabodetabek atau di Sumatera semoga cepat surut dan cepat terpulihkan gitu ya Nick ya. Kayak Amin, gitu. amin gitu. Amin. Nah, kembali lagi bersama Janandi di sini di konten Popcorn yang ke-13. Ada C di sini dan ada rekan gua, Yeay. ada Nick di sini. Kita comeback Nick. Aduh, masih jalan juga Jalan dong. tahun Ini kok baru gitu kan. betul Sudah. nih kita ada berita apa aja nih? Nah, khusus buat Januari tahun 2026 ini ada beberapa apa namanya? Beberapa info lah gitu. Oke. Meskipun nggak sebanyak Desember tahun kemarin gitu ya. Mm-mm. Nah, buat berita yang pertama datang dari Golden Disc Award gitu. Wow. Acara acara ajang penghargaan GDA gitu. Nah, tahun ini tuh diadainnya di Taipei Dome gitu, Taiwan. Event ini sendiri merupakan event ke-40 dengan total ada sekitaran 18 artis yang jadi line up-nya gitu. Nah, highlight di antaranya ini ada Jennie Blackpink, Lee Serafim, IVE, Hypen sama Alde Project gitu. Itu tuh yang apa? Nah, yang tadi itu cuman kayak apa namanya sebagian gitu kan. Yang lain juga ada gitu. Nah, terus di sini gue juga mau ngasih tahu nih tentang peraih deseng atau Grand Prix dari GDE 2026 gitu. Yang pertama ini ada Album of the Year yang dimenangkan oleh Stray Kids lewat albumnya yaitu Karma. Terus ada Song of the Year yang dimenangkan oleh G-Dragon lewat lagunya Home Sweet Home. Dan ada satu lagi nih Artist of the Year yang dimenangkan oleh Jennie Blackpink gitu. Nah, menurut lo gimana nih J soal berita yang satu ini? Oke. Ini Oke, line ini upnya tuh keren banget line up. juga. Ya ini line upnya keren Ada. banget. Ada Jennie Blackpink, Lesa Rafim, IVE, Hypen, Alde Project dan lain-lain. Terus tadi kan lu bilang ya banyak tuh kategori desanya ada tiga kan. Nah mungkin gua akan nyebutin kategori yang lainnya kayak Rookie of the Year-nya nih, Rookie Artist of the Year itu dimenangin oleh dua grup yaitu All Day Project dan juga Cortis. Terus ada Best Performance Hmm. Isna sama TWS, terus ada Cosmopolitan Artist of the Year ada IVE dan masih banyak yang lainnya gitu. Terus penampilan mereka di Taiwan ini tuh kayak keren banget gitu karena masing-masing artis tuh mempersiapkan gitu ya penampilan stage yang meriah dan kayak sangat presence gitu loh Nick. Jadi orang yang di Taiwan nih kayaknya Hmm. sangat Hmm. Hmm. apa ya bejo banget ya bisa nonton penampilan artis-artis ini secara langsung kayak gitu di GDA ini. Keren banget deh. Semoga GDA tahun depan 2007 di Jakarta lagi karena tahun 2023 pernah di Jakarta nih. Apa 2024 gitu aku lupa ya Ya, antara tahun itulah semoga di Jakarta lagi ya ya dan doain Janandi aja bisa lah gitu ya. iya pokoknya keren-keren penampilan di GDA kalian bisa nonton lagi di YouTube mereka gitu. Next kita ada berita apa lagi nih Nick? Oke, next ada berita dari grup rookie jebolan Boys to Planet yaitu Alpha Drive One atau
Alt One gitu. Nah, grup ini debut tanggal 12 Januari kemarin lewat mini album Euphoria. Grup ini akan dioperasikan di bawah naungan agensi Wake One Entertainment. Nah, terdiri dari 8 anggota yaitu Junseo, Arno, Leo, Gyeonwoo, Sangwon, Shinlong, Ansin, dan Sanghyun gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana nih? Debutnya mereka ini tuh pasti jadi dinanti banget ya sama fans mereka, apalagi ngikutin dari acara Boys to Planet gitu kan. Karena ini kan acara survival show gitu ya Nick ya, kayak dari apa udah mungkin 6 bulan kalau nggak salah 5 bulan gitu. Jadi ditunggu banget nih debut mereka tuh dari awal mereka audisi sampai mereka malam finalnya gitu. Terus menurut gue juga grup ini tuh akan jadi suksesornya dari siapa? Dari Wanawan, X1, terus ada Aizuan, Zero Base One gitu-gitu ya, pendahulu-pendahulu mereka gitu. Terus kalau lu lihat di sini kan ada 8 anggota ya. Kalau lu notice ada Sangwon sama Leo, mereka adalah trainee Big Hit yang udah lama dinanti debut dan akhirnya mereka bisa debut berdua kayak gitu. Nah, terus gue juga pengen memberitahukan bahwa album mereka ini terdiri dari 6 tracklist lagu gitu ya. Yang pertama itu ada lagu Formula, Freak Alarm, Raw Flame, Chains, Never Been to Heaven, Cinnamon Shake, dan ya itu ada 6 itu kayak gitu ya. Jadi sebagai jebolan grup survival show, uh, fans mereka pasti menunggu banget nih debut dari Alpha Drive One ini kayak gitu. Gitu sih, Nick, menurut gue ya. Ini namanya kayak nama-nama orang Indonesia deh, Aldi gitu ya kalau dibaca sekilas gitu ya. Tolong jangan bahas-bahas orang itu di depan saya ya. Jangan ya. Jangan sam. Iya, siapa tahu kan Cukup eh yang tahu-tahu aja lah. siapa tahu Aldi yang ini bisa ketemu Aldi yang itu gitu kan. Kita nggak tahu ya. Aduh, amin, amin gitu ya. Aduh, jadi semoga sukses buat debutnya, betul, Nick? Kayak gitu. Betul, betul. Next, kita ada berita apa lagi? Nah, setelah debut dari Alpha Drive-One, selanjutnya kita punya debut lagi nih dari Rocky Group Longshot gitu. Nah, grup ini tuh besutan dari J-Park di bawah naungan agensi More Vision gitu. Nah, mereka-mereka ini terdiri dari 4 orang, yaitu Oh Hyul, Ryul, Woo Jin, sama Louis gitu. Nah, kalau menurut lu gimana nih, J? Grup ini juga narik perhatian banget sih. Kalau apa kita lihat di MV-nya kemarin yang keluar di Moonwalk itu, Nick. Jadi salah satu membernya ini yang maknanya Mm-mm. juga member termuda itu si Louis ini tuh suara itu mirip suara Justin Bieber pas masih muda dulu, pas masih kecil yang pas era-era Baby One More Time Oh gitu tuh iya? suara mereka tuh mirip banget gitu kan. Jadi orang-orang bilang kayak Justin Bieber comeback gitu kan dengan suara yang sama dengan si Louis ini kayak gitu. Terus rumornya juga Louis ini tuh Uh. adalah teman klub sepak bola dari Juven Cortis gitu ya. Jadi kayak sempit banget dunia ini gitu kan. Terus menurut gue adalah konsep mereka ini seru gitu ya, kayak R&B, hip hop gitu. Jadi kayak baru dengar juga musik yang seperti ini yang gue grupnya itu badas tapi nggak berisik lagunya gitu. Kayak gitu. Lu kalau belum dengar lu dengerin lah lagunya yang judulnya Moonwalk kayak gitu. Oke, ntar gua tambahin ke daftar Playlist ya. playlist lah ntar. Iya. Terus mereka nih ya mereka juga baru sih ya jadi belum banyak terpapar juga gue perihal grup ini gitu. Semoga mereka jadi grup yang sukses juga. Terus banyak fanbase-nya dan sukses lah pokoknya kayak gitu. Oke, Amin. next kita ada berita apa lagi nih Nick? Nah, nah selanjutnya nih ada kabar lagi dari comebacknya NHYPE. Ini nih dengan mini albumnya yang ketujuh, yaitu The Scene Vanish. Nah, album ini nih ada 11 tracklist dengan lagu yang utamanya itu lagunya itu Knife gitu. Nah, menurut lu gimana nih, J? Menurut gue ENHYPEN ini adalah grup yang paling konsisten ya karena mereka tuh loyal sama konsep
vampir mereka tuh dari awal debut sampai tahun ke-6 mereka ini. Terus menurut gue lagu Knife ini Mm-mm. juga kayak sangat hypen dan sangat edik banget langsung masuk pas bagian It's a Knife. Nah, It's a Knife. Jadi kayak ini kalau dibawain di konser, dibawain di festival udah orang udah pasti langsung standing terus orang pasti bakal nge-hype gitu-gitu kan. Terus Udah langsung orang sama ini lagu gitu ya. iya langsung kan ada lagu yang kayak gitu ya yang di awal itu udah langsung bar 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 kayak gitu loh. Nada pertama udah langsung tahu ini lagu apa gitu. Betul, betul banget. Itu yang ada di lagu Knife ini gitu. Terus tracklist ini tuh kan ada 11 nih Nick tadi ya. Jadi tuh ini nggak pure lagu semua. Ada narasinya kalau nggak salah 4. Terus ada lagunya 4. Terus satu lagi saya lupa itu tipe apa gitu ya. Tapi di total tuh semua ada 11. Terus tuh buat lagu utama mereka yang Knife ini tuh ada beberapa versi gitu. Tapi versi member gitu. Misalkan nih lagu Knife tapi Jack version, terus ada yang Sunghoon version, ada yang J version gitu. Jadi mereka bikin sesuai dengan versi member masing-masing, sesuai dengan aransemen masing-masing gitu. Menarik sih menurut gue comeback dari Enhypen ini kayak gitu. Semoga ya mereka konsisten ya sampai tahun ke-10, tahun ke-20 dengan konsep vampir-vampir ini gitu ya nih kayak. Iya, ya kan udah jadi ciri khasnya mereka sendiri gitu ya. Betul sekali. Oke, next kita ada apa? Oke, next dan terakhir nih ada eh, album ke-8-nya EXO nih. Ada judulnya Hmm, itu Reverse gitu. reverse ya. Ada di sini nih ada 9 lagu. Iya, eh album ini nih ada 9 tracklist dengan lagu utamanya itu judulnya itu Crown gitu. Nah, menurut lo gimana nih, Je? Lo sendiri udah denger nggak lagunya? Sudah pastinya ya, sudah melihat MV-nya, sudah mendengar lagunya, tapi lagu-lagu yang lain yang 8 lagu lagi belum didengerin. Nanti akan didengerin gitu ya. Jadi lagu Crown ini tuh sangat EXO banget, MV-nya juga sangat EXO gitu ya. Kayak apa exoplanet gitu-gitu ya konsep mereka dari awal sampai sekarang. Tapi sayangnya nih Nick, dari 9 member EXO gitu Mm-mm. ya, yang comeback ini cuma berenam gitu kan di MV cuma berenam. Sayang banget gitu ya Aduh, karena tiga sayang lagi banget gitu. iya tiga lagi tuh lagi ya semacam bisa kita sebut sebagai berselisih lah ya sama agensinya apa agensi EXO yaitu SM Entertainment ini gitu. Jadi ya semua fans sudah ngarapin tuh EXO-L tuh kayak ini tuh apalagi nih comeback setelah lama kan setelah lama terus full album lagi album ke-8 kan ekspektasi fans itu adalah all Iya, member gitu-gitu. udah berapa lama Betul. sih nggak comeback comeback? Nah, jujur nggak ngikutin EXO juga secara detail ya. Tapi kalau nggak salah tuh mereka tuh comeback terakhir nih EXO-L tolong apa? Tolong koreksi di bawah kalau salah. Kalau nggak salah tuh Koreksi. Cream Soda tahun 2023 atau 2000 itu saya lupa gitu ya. Mungkin Udah EXO-L bisa lama koreksi kayak kayaknya. gitu. Udah lama juga sih 3 4 tahun gitu kan. Jadi sekalinya comeback itu masih belum full gitu kan. Jadi kayak EXO-L tuh kayak tetap nge-hype tapi tuh kayak aduh nggak full tim gitu loh. Kayak gitu. Tapi tetap di Sayangnya gitu ya. Tapi tetap di hype kok sama EXO-L gitu ya karena kayak bukan berarti dengan 3 member nggak ikut tuh usaha dan perjuangan member yang 6 lagi ini tuh nggak dihitung nggak dihargai gitu ya tetap di hype gitu sama fans mereka Nggak kayak gitu mungkin gitu. kayak gitu ya sih gitu buat EXO. Sebenarnya tuh gue senang banget karena grup-grup legend ini tahun ini tuh banyak yang comeback nih kayak EXO, BTS, Big Bang nanti nanti Blackpink Februari terus kayak banyak lah pokoknya angkatan-angkatan atas yang mau comeback di tahun ini kayak gitu. Ini dimulai sama EXO dulu nih. Mm-mm. Semoga Kayak ya, gitu. semoga. Semoga kita 2026 nih kayak keren lagi konsep-konsepnya kayak dar der dor. Semoga kita kayak disuguhkan karya-karya yang berkualitas ya nggak sih Nick? Iya Kayak dong. gitu. Amin amin aja gitu ya. Siapa tahu kan Oke. di bulan-bulan ke depannya gitu tiba-tiba ada kejutan gitu kan. Iya, Kita juga tapi nggak tahu pasti gitu kan. pasti ada sih, pasti ada, pasti selalu ada kejutan-kejutan dari dunia pop culture dari dunia musik ini pasti ada. Gue yakin itu. Kayak gitu. Tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, boom gitu ya. Betul.
Nah, bulan depan ada Grammy ini nih. Ini adalah event terbesar. Nggak sabar nggak sih? Kayak pengen tahu siapa aja yang menang Ih, Grammy tak bulan depan kayak gitu kan. Jadi akan kita sajikan juga di Janandi dan di Popcorn. Jangan dilewatkan guys. insya Allah gitu ya. Betul. Oke, mungkin itu aja ya Nick ya. Nggak ada lagi kan berita pop culture di bulan ini. Peace ya Nick ya. Nggak ada lagi beritanya dari lu ya. Nggak ada kayak. Oke, is oke. Berarti kayak selesai kita merangkumnya. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton dan selamat tahun baru lagi. Semoga tahun 2026-nya menyenangkan dan dipenuhi keberkahan. Amin. Amin. Buat Nico jangan lupa jaga kesehatan karena sebelum record ini dan setelah record ini tuh dia muntah-muntah guys. Ayo didoakan supaya dia sehat. Kayak gitu. Ini muntah-muntah karena emang sakit ya, bukan muntah-muntah karena yang lain ya. Gua nggak pernah juga kalian yang mikir yang aneh-aneh ntar. Ayo loh yang mikirannya aneh. Dia karena kebanyakan makan guys gitu ya. Emang orangnya suka makan banyak gitu. Jadi ya muntah-muntah jadinya. Semoga lu sehat cepet ya. Oke, Ya, terima amin. kasih guys. Sampai jumpa di Popcorn bulan depan. Bye. Bye.